merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang terletak di daerah Jawa Barat. Kata Tarumanagara berasal dari kata tarung, yang berarti Sungai Citarum, dan negara, yang berarti negara. Berita dari Tiongkok zaman dinasti yang menyebutkan bahwa seorang pendeta bernama Pahasien terdampar di pantai utara Jawa pada 414 Masehi dan menceritakan kehidupan beragama masyarakat Lomo atau Taruma. Ditemukan beberapa prasasti yang menerangkan tentang kerajaan Tarumanagara ini, antara lain prasasti Ciaruteun, prasasti kebon kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Pawir Awi, dan prasasti Cidenggiang atau prasasti Mundur. Berikut adalah penjelasan tentang prasasti-prasasti tersebut. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya Jaya Singawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Prasasti Ciaruteun ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, anak sungai di Sadane di daerah Ciampai Bogor. Hal yang menarik pada prasasti ini terdapat lukisan tapak kaki yang dipahatkan di atasnya. Prasasti tersebut ditulis pada sebuah batu besar dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini tersebut ada atas 4 baris, ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama Anustuk. Dari bentuknya, prasasti ini mengingatkan adanya hubungan dengan prasasti Raja Mahendrawarman, satu dari keluarga Pallawa yang didapatkan di Dalapanur, India. Isi prasasti tersebut dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sampurnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Purnawarman sendiri adalah seorang raja besar Tarumanagara yang memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Kekuasaannya menguasai wilayah Jawa Barat. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Prasasti Pasir Koleangkat atau Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit yang terletak sekitar 30 km ke arah barat Bogor. Di dalam prasasti tersebut ditemukan nama negara Tarumaya. Bumi terjemahan prasasti tersebut adalah sebagai berikut. Gagah mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya yang termaksud Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang bagi jarangnya yang terkenal Warman tidak dapat ditempuh senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tapi merupakan duri dalam dayung bagi musuh-musuhnya. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata, atau lebih dikenal dalam literatur Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Di Bogor, dibangun pura untuk menghormatinya, bernama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pada masa pemerintahan Ratu Jayadewata, mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Prasasti Kebun Kopi terletak di kampung Muara Hilir, Cibumulan. Pada prasasti ini terdapat 2 tapak gajah yang disamakan dengan tapak gajah Airawata. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anustuk dengan aksara yang lebih kecil bentuknya bila dibandingkan dengan prasasti Purnawarman yang lain. Bunyi terjemahan dari prasasti Kebun Kopi tersebut adalah sebagai berikut.
Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang amat dalam dan kejayaan. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti kebun kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah Airawata. Namun berdasarkan berita Fahien, menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan animisme. Prasasti tubuh ditemukan pada pertemuan Sungai Cakung, merupakan prasasti saling panjang dari seluruh peninggalan Purnawarman. Sebagaimana prasasti lainnya, prasasti ini juga berupa visi anuskrup. Tulisannya dipahatkan pada sebuah dokumen panjang secara melingkar. Prasasti ini berisi tulisan pertama mengenai pengelolaan air di Indonesia. Prasasti yang ditulis atas perintah Purnawarman ini menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa abad ke-5 Masehi. Di kilometer kemudian kediaman kakeknya, berdasarkan buku Indonesia Heritage Sejarah Awal, terdapat 2 penafsiran atas prasasti ini. Pertama, bahwa raja menggali saluran baru. Tafsiran yang lain adalah raja hanya memperdalam dan mengalirkan sebuah sungai tua yang sudah punah endapan. Pekerjaan ini mungkin dimaksud untuk mengendalikan banjir. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Prasasti Cidahiang Munjul atau Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidahiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini berisi 2 baris aksara Pallawa yang merupakan satu sloka dalam metrum Tanistuk. Bunyi terjemahannya adalah sebagai berikut. Inilah tanda keperwiraan keagungan dan keberanian yang bersungguh-sungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Menurut analisis Pro Poer Jaraka, pusat istana kerajaan Tarumanagara terletak di daerah Bekasi. Hal tersebut didasarkan pada prasasti Tugu yang menyebutkan Sungai Candrabaga yang digali di Tarumanagara. Pada tahun 670, pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara, Tarusbawa yang menggantikan Raja Linggawarman membagi 2 kerajaan menjadi kerajaan Sunda yang dipegang oleh Tarusbawa dan kerajaan Galuh yang dipegang oleh Wretikandayun. Kata Candrabaga berdasarkan hukum menerangkan diterangkan harus ditulis baga terlebih dahulu, yaitu baga Candra. Candra sama dengan Sasi sehingga baga Candra bisa menjadi baga Asi yang kemudian menjadi Bekasi. Selain itu, dengan ditemukannya berbagai prasasti di daerah Jakarta, maka diperkirakan di wilayah Tarumanagara meliputi Bogor, Jakarta, dan Banten. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Linggabuana, Kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam perang bubat dengan Kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini tercantum dalam Serat Pararaton serta Kidung Sunda. Berdasarkan berita Tiongkok, para pedagang Tarumanegara memperdagangkan kulit penyu, gula badak, daging gajah, emas, dan perak. Bila berita ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa mata pencarian masyarakat Tarumanegara adalah bergerak di bidang perburuan, pertambangan, perikanan, dan pertanian. Berita tentang perburuan kita simpulkan dari berita tentang adanya gula badak dan daging gajah yang diperdagangkan. Tentang pertambangan dapat kita simpulkan dari emas dan perak yang disebutkan sebagai salah satu hasil daerah tersebut. Perikanan dapat kita simpulkan dari adanya perdagangan kulit penyu yang diminta oleh para saudagar Tiongkok. Sementara itu, pertanian disimpulkan dari isi prasasti yang memberitakan tentang penggalian sungai Candrabaga dan Gomati yang diselesaikan antara bulan Falguna dan Chaitra yang bertepatan dengan bulan Februari dan April. Di
Diperkirakan bahwa penggalian dua saluran ini untuk mengatasi banjir yang melanda daerah pertanian. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Sang Hyang Tapak, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah dengan raja yang berkuasa yaitu Sri Jaya Bupati. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahian yang menyebutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Menurut berita Tiongkok, pada tahun 528 dan tahun 535 Masehi, datang utusan dari Tok Lomo atau Tarumanegara. Hal ini terjadi pula pada tahun 666 dan 669 Masehi. Dari berita ini, dapat disimpulkan bahwa Tarumanegara masih ada abad ke-7 Masehi. Karena setelah itu, utusan tadi tidak pernah datang lagi. Hal tersebut mungkin disebabkan daerah pantai Tarumanegara diserang dan dikuasai oleh Sriwijaya, sehingga pusat kerajaan Tarumanegara pindah ke daerah pedalaman dan tidak lagi mengadakan hubungan luar negeri. Pada pemerintahan selanjutnya, kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk komunitas yang mengisolasi diri mereka dari luar. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas inilah yang sekarang bernama suku Baduy. Are you down?